kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang masih halaman 17 yang tengah, pas sesudah syair yang panjang itu ada wayajibu alaika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu alaika, dan wajib bagi kamu. Jadi wajib bagi kamu. Pertama kita wajib menjaga mata. Wayajibu alaika, dan wajib bagi kamu. Apa yang wajib? Fa'ilnya yajibu. Hifdzul lisani, menjaga lisan. Jadi kita wajib menjaga lisan. Jadi agar taubat kita sempurna, mata kita jaga, selanjutnya adalah lisan kita jaga. Lisan itu mulut. Minal kadhibi, dari berdusta. Jadi jangan sampai lisan ini berdusta. Setiap berdusta jadi dosa. Setiap berdusta jadi dosa. Orang kadang-kadang biar diketawain orang kita bicara dusta, bicara bohong, maka itu pun termasuk berdusta. Jadi kita tidak boleh berdusta, bercanda maupun beneran, itu dua-duanya tidak boleh. Kita jaga lisan kita dari berdusta. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yaftaril kazibal lazina la yu'minuna bi ayatillahi. Orang-orang yang melakukan dusta adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Jadi orang yang berdusta itu adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Berarti kita jangan meniru orang-orang yang tidak beriman, yaitu hendaklah kita tidak berdusta atau tidak berbohong. Selalu mulut ini bicaranya jujur. Jadi yang kita ucapkan itu selalu yang benar, selalu yang jujur. Jadi kita jujur itu pertama untuk mencapai ridha Allah, udah selesai. Maka orang percaya atau enggak urusan orang, yang penting kita jujur untuk mencapai keridhaan Allah. Nah, biasanya orang yang jujur itu keuntungannya akan dipercaya oleh orang lain. Jadi akan dipercaya oleh orang lain. Pedagang yang jujur biasanya akan untung karena dipercaya oleh orang lain dan diridhoi oleh Allah. Maka jadilah kita menjadi orang yang jujur untuk mencapai keridhaan Allah. Wa ulaika humul kadzibun, mereka itulah
mereka itulah para pendusta. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah adalah para pendusta. Maka kita tidak boleh meniru para pendusta, orang-orang kafir, yaitu dengan kita berbicara jujur. Jadi ciri orang beriman jujur, ciri orang kafir tidak jujur. Jadi ciri orang kafir tidak jujur. Kalau ada orang beriman kepada Allah tapi tidak jujur, berarti itu niru orang kafir. Kita tidak boleh meniru orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man aroda, barang siapa yang menghendaki, ayul ina, dilaknat, nafsuhu, dirinya sendiri. Jika ingin dilaknat, dirinya dilaknat, maksudnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yakzib, maka berdustalah, maka hendaklah dia berdusta. Jadi maksudnya jangan berdusta, karena semua orang tidak ingin dilaknat oleh Allah. Jadi barang siapa yang ingin dilaknat, dirinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdustalah, maka hendaklah dia berdusta. Berarti kita tidak ingin dilaknat oleh Allah, tidak ingin diri kita dilaknat oleh Allah, maka hendaklah kita tidak berdusta. Ini kebalikan, berdustalah maksudnya jangan berdusta, karena kita semua tidak ingin menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasakan yang keluar dari mulut kita itu yang jujur, yang jujur, yang jujur, maka insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala ketahuilah, laknatullahi, laknat Allah itu, alal kazibin, menimpa orang-orang yang berdusta. Jadi laknat Allah itu menimpa kepada orang-orang yang senangnya berdusta. Kalau ngomong ada bohongnya, kalau ngomong ada bohongnya, jadilah dia kazibin, para pendusta. Kalau sehari-hari bohong terus namanya kazab, kebohongannya berlebihan. Jadi kita jangan sampai menjadi kazibin, para pendusta, maupun kazab, yaitu yang dustanya tiap ngomong berdusta. Jadi usahakan kita menjadi orang yang jujur di dalam mengucapkan apapun. Wahifzuhu, nah wahifzuhu itu atofnya ke hifzul lisan yang depan. Wayajibu alaika hifzul lisan wa hifzuhu, wa hifzuhu, dan menjaga lisan. Ya, jadi atof wa hifzuhu itu adalah ke hifzul lisan. Wa hifzuhu, dan wajib bagi kamu menjaga lisan. Ya, wa hifzuhu, dan wajib bagi kamu menjaga lisan. Minal ghibati, dari ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. Jadi kita tidak boleh membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain itu namanya ghibah. Itu berdosa. Orang yang ghibah itu dosa. Orang yang dighibai diberikan kepada kita yang membicarakan keburukan orang. Kalau orang yang dibicarakan keburukannya nggak ada pahalanya, ya misalkan ya dosa orang lain diberikan kepada kita, jadi itu rugi orang yang berhibah. Lalu bisa saja pahala kita diberikan kepada orang yang suka, yang kita ghibahkan, yang kita bicarakan keburukannya, maka rugi. Jangan sampai kita berghibah. Ghibah itu kerugiannya adalah bisa nambah dosa dari orang lain, bisa mengurangi pahala yang telah kita kerjakan buat orang lain, maka sangat rugi orang yang berghibah. Wa qala ta'ala, dan wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini jadi larangan ghibah ada di dalam Al-Qur'an. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, janganlah sebagian kalian berghibah kepada sebagian yang lain.
janganlah sebagian kalian membicarakan keburukan sebagian yang lain. Jadi jangan sampai kita berghibah membicarakan keburukan orang lain, maka amal-amal kita pahalanya akan diberikan kepada orang lain. Kalau kita nggak punya amal, dosa orang lain diberikan kepada kita, maka rugi orang yang berghibah. Jadi kita jangan sampai berghibah. Ghibah itu ada yang dibolehkan. Contohnya untuk menghindari kezoliman. Misalkan kita punya teman, temannya namanya si A. Si A mau berbisnis ke B. Kita tahu B itu perampok atau penipu. Lalu kita bilang ke si A, jangan berbisnis kepada B. B itu adalah perampok, B itu adalah penipu. Maka untuk menyelamatkan A, kita membicarakan keburukan B, hukumnya boleh. Jadi ghibah ada yang dibolehkan, tujuannya adalah untuk menghindari kezoliman. Jadi A tidak terzolimi karena kita membicarakan keburukan B. B itu perampok, suka menipu. Kamu jangan berbisnis kepada si B, maka A selamat dari berbisnis kepada B yang nanti akan merugikan. Nah, kalau kepada satu orang saja, untuk menyelamatkan kezoliman satu orang saja boleh, apalagi menyelamatkan yang akan dizolimi ini adalah rakyat. Berarti dengan tujuan seperti itu, maka ghibah yang dengan tujuan seperti itu ghibah yang dibolehkan. Ya, jadi kita biar jangan salah pilih, tunjukkan, wah dia ini penipu, jangan pilih si fulan, bukti penipuannya nih, suka nipu ini. Maka dengan tujuan tidak agar orang lain tidak terzolimi, maka kita boleh membicarakan keburukan tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ghibah ada yang dibolehkan, yaitu untuk menghindari dari kezoliman, kejahatan seseorang. Maka itu hal yang diperbolehkan. Ya, mudah-mudahan maksudnya ngerti ya. Jadi kita ada calon pemimpin, orang-orang pada nggak tahu, dia milih itu. Nah, kita kasih tahu bahwa dia itu pembohong buktinya banyak, sehingga dengan demikian orang lain tercegah dari kezoliman dia karena ingin menjadi pemimpin, tercegah dari kezoliman seseorang yang pembohong jadi pemimpin tersebut. Maka itu termasuk ghibah yang dibolehkan. Untuk menyelamatkan satu orang saja boleh, apalagi untuk menyelamatkan rakyat, tapi sebatas keperluannya saja. Jangan nggak ada keperluan kita berghibah ke sana kemari. Jadi sebatas keperluannya saja kita berghibah. Untuk bersaksi di pengadilan, maka itu hukumnya jadi boleh atau malah wajib. Ya, jadi untuk bersaksi ghibah itu jadi boleh karena memang dibutuhkan kesaksiannya. Itu diantara ghibah-ghibah yang dibolehkan. Al-ayah itu ayatnya masih berlanjut, tapi hanya cuplikan ayat yang ada di kitab ini. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, kullul muslimi, setiap orang Islam, alal muslimi, terhadap orang Islam lain, haramun, adalah haram. Jadi setiap orang Islam terhadap orang Islam adalah haram. Haram apanya? Damuhu, darahnya. Jadi haram darahnya untuk dikeluarkan, artinya tidak boleh membunuh sesama muslim. Maluhu, hartanya, tidak boleh merampok orang Islam, tidak boleh merampok orang Islam. Kepada orang kafir juga tetap nggak boleh, tapi ini lebih prioritas lagi karena saudara. Jadi orang kafir dirampok ya nggak boleh juga, dosa juga. Nah, tetapi khusus ini adalah lebih ditekankan lagi karena orang Islam, sesama orang Islam itu adalah saudara, sehingga haram darahnya. Tidak boleh kita membunuh sesama muslim, tidak boleh mengambil harta sesama muslim, wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi kehormatannya harus dijaga. Wa hifzuhu, dan menjaganya
minan namimati, dari namimah. Namimah mengadu domba, dari mengadu domba. Memfitnah, mengadu domba itu asalnya fitnah. Lalu kedua belah pihak saling bertengkar gara-gara kita mengadu domba, gara-gara fitnah yang kita hembuskan. Jadi mengadu domba itu juga hukumnya haram. Jadi ucapan lisan mengadu domba itu hukumnya haram. Jadi berbohong, ghibah, namimah, mengadu domba itu hukumnya haram. Kita jaga lisan kita, jangan sampai berbohong, jangan sampai ghibah, jangan sampai namimah atau mengadu domba. Wahya, namimah adalah naklu kalamin nasi. Naklu kalamin nasi, memindahkan. Maksudnya memindahkan ya mengucapkan lagi. Kalamin nasi, perkataan manusia, perkataan orang lain. Memindahkan perkataan orang lain, maksudnya perkataan orang lain itu diucapkan lagi. Ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, kepada sebagian, yaksidu, bertujuan, al-ifsada, merusak hubungan, wal fitnata, dan fitnah, tujuannya merusak hubungan dan fitnah. Jadi kita kata si fulan begini, akhirnya dia panas. Kata si fulan ke sebelahnya begini, akhirnya dia panas, akhirnya ribut. Meskipun yang diucapkan itu benar, itu memindahkan omongan orang lain yang benar itu kemudian jadi mengadu domba, itu namanya namimah, mengadu domba. Jadi yang diucapkan ini benar, tapi tujuannya untuk dua orang itu ribut atau bertengkar, maka hukumnya itu namimah, mengadu domba, dan dosa besar juga. Jadi jangan sampai kita lakukan namimah atau mengadu domba. Biasanya ada bumbu-bumbunya biar terpancing panas, lalu emosi. Lalu kepada si fulan sebaliknya juga dikasih kata si fulan begini, lalu dikasih bumbu biasanya biar tambah panas, lalu keduanya berantem atau bertengkar disebabkan kita atau bermusuhan, maka namimah, mengadu domba, itu hukumnya haram. Jadi hukumnya haram, kita tidak boleh mengadu domba. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tuti', janganlah kamu taat, kulla halafin, kepada setiap orang yang halafin, sering bersumpah. Jadi dikit-dikit sumpah, itu adalah orang gak benar. Jadi orang itu ngomong biasa aja, lalu kalau diperlukan di pengadilan suatu saat penting, maka dia bersumpah. Jadi jangan dikit-dikit sumpah. Maka orang yang terbiasa sumpahnya udah gak bisa lagi dipercaya. Jadi kalau ada hakim lalu dia tahu bahwa dia sering bersumpah, maka sumpahnya itu sudah tertolak karena sedikit-dikit sumpah. Nah, jadi jangan kita menjadi orang yang sedikit-sedikit itu sumpah demi Allah. Udah ngomong biasa aja, nggak usah pakai demi Allah, maka selesai. Jadi sumpah itu buat darurat. Ketika kita difitnah, membutuhkan sumpah, maka kita sumpah. Nah, jadi dikit-dikit sumpah, maka itu disebut halaf. Jadi kita tidak boleh menjadi halaf. Jangan kamu taat kepada al-halaf. Halaf yaitu orang yang senang bersumpah. Muhin, orang yang menghinakan, orang yang suka menghina orang lain. Jadi orang yang suka menghina orang lain kita juga tidak boleh. Hammazin, orang yang merendahkan orang lain, orang yang mencela orang lain. Masya'in, orang yang berjalan, binamimin, dengan mengadu domba. Binamim, orang yang berjalan dengan mengadu domba. Itu semua kita jangan sampai taat kepada mereka, atau kita juga tidak boleh jadi seperti orang yang seperti itu. Banyak sumpah, senang mencela, senang menghina, kemudian sering mengadu domba, jalan untuk mengadu domba. Itu kita jangan sampai menjadi orang yang senang mengadu domba. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda. Tadi mana ya?
Syarru ibadillah, seburuk-buruk hamba Allah adalah al-masya'una, orang-orang yang berjalan bin namimati, dengan mengadu domba. Jadi berjalan lalu tujuannya mengadu domba, itu seburuk-buruknya manusia. Al-mufarriquna, yang memecah, yang memisahkan, bainal ahibbati, di antara orang yang saling mencintai, orang yang kasih sayang. Jadi ada orang yang saling kasih sayang lalu bertengkar karena difitnah, karena diadu domba, maka itu adalah seburuk-buruknya manusia yang mengadu domba tersebut. Jadi seburuk-buruk manusia orang yang berjalan untuk mengadu domba lalu dia memecah itu maksudnya merenggangkan hubungan orang yang saling mencintai, orang yang tadinya saling menyayangi jadi terputus gara-gara mengadu domba, maka itu seburuk-buruknya orang. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, syarrun nasi, seburuk-buruk manusia adalah dzul wajhaini, pemilik al wajhaini, dua wajah. Dua wajah itu bukan berarti mukanya dua. Maksudnya ke sini bicaranya lain, ke sana bicaranya lain, itu munafik. Jadi orang dzul wajhaini, dzul wajhaini itu maksudnya orang munafik. Kepada orang Islam ngaku Islam, kepada orang kafir ngaku kafir, kepada orang lain saya berteman dengan kamu, lalu kepada musuh juga dia bilang saya berteman dengan kamu, saya hanya mengejek orang Islam, misalkan, itu namanya dzul wajhaini. Jadi orang yang punya dua wajah itu maksudnya orang munafik. Seburuk-buruk manusia adalah dzul wajhaini, orang munafik. Yakti, datang, haula, kepada orang biwajhin, dengan wajah, dengan suatu wajah. Wahaula, dan kepada orang lain biwajhin, dengan wajah yang lain. Jadi kepada orang Islam ngaku Islam, kepada orang kafir ngaku kafir, itu namanya dzul wajhaini, dan sangat dimurkai oleh Allah orang yang seperti itu. Jadi menjadi munafik kita juga tidak diperbolehkan. Biwajhin man kana dza lisanaini, man kana, barang siapa yang dza lisanaini, memiliki dua lisan, fid dunya, di dunia. Dua lisan itu dzul wajhaini. Jadi dua wajah atau dua lisan, ucapannya kepada si A ngaku teman si A, kepada si B ngaku teman si B, padahal saling bermusuhan, hatinya saling bermusuhan. Itu namanya dzal lisani, memiliki dua lisan. Fid dunya, di dunia, yaj'alillahu, maka Allah menjadikan, lahu baginya, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, lisana ini akan ada dua lidah. Jadi dia punya dua lidah di hari kiamat nanti. Min narin, dari api neraka, min narin, dari api. Jadi dia punya dua lidah dari api. Oh ketara, oh dia orang munafik. Di akhirat nanti kita bisa melihat, oh itu orang munafik, punya dua lidah yang terbuat dari api. Na'udzubillah min dzalik. Walillahi, milik Allah lah, Durrubni al-Wardi, Mutiara Ibnul Wardi, seorang ulama. Haitsu yaqulu, ketika dia berkata. Jadi Ibnul Wardi berkata yang isinya adalah mutiara yang baik atau nasihat yang untuk kita bisa kita amalkan. Milla anin nimami wahjurhu, berpalinglah dari mengadu domba, berpalinglah dari orang yang mengadu domba. Wahjurhu, dan hijrahlah, tinggalkanlah dia, tinggalkanlah orang yang mengadu domba, tinggalkanlah perbuatan mengadu domba. Fama
balagho al makruha, tidak akan sampai kepada yang dibenci illa kecuali man naqala, orang yang memindahkan ucapan. Man naqala, orang yang memindahkan ucapan. Jadi seseorang itu sampai kepada yang dia benci. Yang dia benci itu maksudnya keretakan hubungan. Itu karena memindahkan ucapan seseorang yang tujuannya mengadu domba. Jadi intinya di dalam syair ini kita dilarang mengadu domba, atau tinggalkanlah perbuatan mengadu domba, tinggalkanlah orang yang suka mengadu domba, maka insya Allah kita menjadi orang yang selamat. Jadi kita jaga lisan kita. Jadi kita jaga lisan kita pertama dari berdusta, berghibah, lalu mengadu domba. Ya, jadi lalu bicara yang sia-sia. Nah, berikutnya nanti masih tentang berkaitan dengan menjaga lisan juga, yang sudah tahu kita amalkan. Maksudnya amalkan, kita benar-benar kita jaga lisan dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.